Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Faridotun Naim Pratama dari Prodi Akuntansi kelas 3B. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai pengantar pengembangan sistem dan analisis sistem untuk memenuhi tugas sistem informasi akuntansi. Saya akan menjelaskan poin-poin yang ada di dalam materi pengantar pengembangan sistem dan analisis sistem. Ada 5 poin di dalam bab tersebut. Yang pertama ada siklus hidup pengembangan sistem, yang kedua ada orang lain terisi dalam pengembangan sistem, yang ketiga ada perencanaan pengembangan sistem, yang keempat ada jenis analisis kelayakan, dan yang kelima ada reaksi perilaku atas perubahan sistem. Saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu siklus hidup pengembangan sistem. System Development Life Cycle atau SDLC atau siklus hidup pengembangan sistem adalah suatu metode tradisional yang digunakan untuk membangun, memelihara, dan mengganti suatu sistem informasi menurut Jogianto 1993. SDLC dalam rekayasa sistem dan rekayasa perangkat lunak adalah proses pembuatan dan pengubahan sistem serta model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem-sistem tersebut. Contoh, metodologi pengembangan perangkat lunak yang tersedia antara lain waterfall, prototyping, incremental, spiral, dan MAD. Ada 6 tahap siklus hidup pengembangan sistem. Yang pertama ada perencanaan sistem. Pada tahapan ini dibentuk struktur kerja strategis yang luas. Pandangan sistem informasi baru yang jelas akan memenuhi kebutuhan pemakai informasi. Proyek sistem dievaluasi dan dipisahkan berdasarkan prioritasnya. Yang kedua ada analisis sistem. Pada tahapan ini dilakukan proses penilaian, identifikasi dan evaluasi komponen dan hubungan timbal balik yang terkait dalam pengembangan sistem, definisi masalah, tujuan, kebutuhan, prioritas, dan kendala sistem ditambah identifikasi biaya keuntungan. Yang ketiga, perencanaan sistem secara umum atau konseptual. Tahapan ini dibentuk alternatif perancangan konseptual untuk perluasan pandangan kebutuhan pemakai berdasarkan umur, status, profesi, dan gender pengguna. Yang keempat, evaluasi dan seleksi sistem. Pada tahap ini, nilai kualitas sistem dan biaya atau keuntungan dari laporan dengan proyek sistem dinilai secara hati-hati dan diuraikan dalam laporan evaluasi. Yang kelima, perancangan sistem. Pada tahap ini menyediakan spesifikasi untuk perancangan sesuai konseptual, semua komponen dirancang dan dijelaskan secara detail. Perencanaan output atau layak dirancang untuk semua layak, form-form tertentu dan laporan-laporan yang dicetak. Semua output ditinjau ulang dan disetujui oleh pemakai dan didokumentasikan. Yang keenam, implementasi sistem dan pemeliharaan sistem. Tahap ini sistem siap untuk dibuat dan diinstalasi. Beberapa tugas harus dikoordinasi dan dilaksanakan untuk implementasi sistem baru. Laporan implementasi yang dibuat pada tahap ini ada 2 bagian, yaitu rencana implementasi dalam bentuk Gantt chart atau program dan evaluation review technique view atau PERT card, dan penjadwalan proyek serta teknik manajemen. Keunggulan dan kelemahan sistem development life cycle atau SDLC atau siklus hidup pengembangan sistem. Keunggulan SDLC 1. Sederhana dan mudah digunakan. 2. Mudah untuk mengatur tugas dan tahap yang jelas. 3. Kebutuhan harus jelas sebelum pergi ke fase berikutnya. 4. Setiap fase perkembangan hasil dalam rangka linear tanpa tumpang tindih. 5. Bekerja dengan baik untuk proyek-proyek di mana kebutuhan sistem terpenuhi. Kelemahan SDLC 1. Pengguna dapat menilai kualitas hanya di akhir proses dan sulit untuk meramalkan hasil tanpa mengikuti setiap langkah proses. 2. Klien mengalami kesulitan melakukan perubahan di pertengahan proses. 3. Proses yang panjang dan memiliki resiko yang tinggi jika ada kesalahan di awal proses. 4. Pengguna tidak dapat mereview produk sebelum produk tersebut selesai diproduksi. 5. Perangkat lunak hanya bisa digunakan jika sudah produk benar-benar sudah jadi.
Poin yang kedua dari subbab ini adalah orang-orang yang terlibat dalam pengembangan sistem. 1. Manajemen. Peran pengembangan sistem yang paling penting dari manajemen adalah menekankan pentingnya melibatkan para pengguna dalam proses tersebut, memberi dukungan dan dorongan untuk proyek pengembangan, dan menyelaraskan sistem dengan strategi-strategi korporasi. Yang kedua, akuntan. Para pengguna SIA mengomunikasikan informasi yang dibutuhkan ke pengembang sistem. Yang ketiga, komite pelaksana sistem informasi. Sebuah panitia pengarah sistem informasi atau Information System Steering Committee tingkat eksekutif merencanakan dan mengawasi fungsi sistem informasi. Yang keempat, tim pengembangan proyek. Setiap proyek pengembangan memiliki sebuah tim analis dan spesialis sistem, manajer, akuntan, dan pengguna untuk memandu pengembangannya. Yang kelima, analisis sistem dan programmer, yaitu membantu para pengguna menentukan kebutuhan informasi mereka, mempelajari sistem yang ada dan mendesain sistem baru, serta menyiapkan spesifikasi yang digunakan oleh pemrogram komputer. Yang keenam, pemain luar. Para pelanggan, penjual, auditor eksternal, dan entitas pemerintah memainkan sebuah peran dalam pengembangan sistem. Poin subbab yang ketiga yaitu perencanaan pengembangan sistem. Ada dua rencana pengembangan sistem yang diperlukan. 1. Rencana pengembangan proyek. Sebuah rencana pengembangan proyek atau Project Development Plan disiapkan oleh tim proyek, berisi sebuah analisis biaya manfaat, persyaratan pengembangan, dan kebutuhan operasional atau orang, perangkat keras, perangkat lunak, dan keuangan, serta sebuah daftar aktivitas-aktivitas yang diperlukan untuk mengembangkan dan mengoperasikan aplikasi baru tersebut. Yang kedua, rencana induk. Sebuah rencana induk atau master plan jangka panjang disiapkan oleh panitia pengarah sistem informasi, menentukan sistem tersebut akan berisi apa saja, bagaimana sistem akan dikembangkan, siapa yang akan mengembangkannya, bagaimana sumber daya yang dibutuhkan akan diperoleh, dan kemana SIA tersebut ditujukan. Teknik-teknik perencanaan. 1. Teknik manajemen proyek. Ada dua macam, yaitu CPM Critical Path Method dan PERT Program Evaluation and Review Technique. CPM atau Critical Path Method adalah algoritma berbasis matematika untuk menjadwalkan sekelompok aktivitas proyek. PERT Program Evaluation and Review Technique adalah sebuah metode dalam menganalisis berbagai tugas yang saling terkait untuk menyelesaikan sebuah proyek, khususnya mengenai waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap tugas dan menentukan waktu minimal yang dibutuhkan untuk menyelesaikan keseluruhan proyek. Yang kedua, teknik menemukan fakta atau fact-finding technique. Ada 4 macam, yaitu wawancara, interview, observasi observation, daftar pertanyaan questionnaires, pengumpulan sampel atau sampling. Teknik menemukan fakta atau fact-finding technique yaitu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data dan menemukan fakta-fakta dalam kegiatan mempelajari sistem yang ada. Wawancara atau interview yaitu tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai sesuatu hal. Observasi atau observation yaitu pengamatan langsung suatu kegiatan yang sedang dilakukan, yang mana pada waktu observasi penganalisis atau analis sistem dapat ikut juga berpartisipasi dengan orang-orang yang sedang melakukan suatu kegiatan tersebut. Daftar pertanyaan atau questionnaires yaitu suatu daftar yang berisi dengan pertanyaan-pertanyaan untuk tujuan khusus yang memungkinkan analisis sistem untuk mengumpulkan data dan pendapat dari responden-responden yang dipilih. Pengumpulan sampel atau sampling yaitu pemilihan sejumlah item tertentu dari seluruh item yang ada dengan tujuan mempelajari sebagian item tersebut untuk mewakili seluruh itemnya dengan pertimbangan biaya dan waktu yang terbatas. Yang ketiga adalah teknik analisis biaya manfaat atau cost effectiveness analysis atau cost benefit analysis. Ada 4 macam: biaya pengadaan, biaya persiapan, biaya proyek, biaya operasi. Teknik analisis biaya atau manfaat atau cost
effectiveness analysis atau cost benefit analysis adalah suatu teknik yang digunakan untuk menghitung kelayakan ekonomis atau biaya yang berhubungan dengan pengembangan sistem informasi. Yang keempat, teknik menjalankan rapat. Selama proses pengembangan sistem dilakukan, seringkali rapat-rapat diadakan baik oleh tim pengembangan sistem sendiri atau rapat antara tim pengembangan sistem dengan pemakai sistem dan manajer, sehingga kemampuan analis sistem untuk memimpin atau berpartisipasi di dalam suatu rapat merupakan hal yang penting terhadap kesuksesan proyek pengembangan sistem. Yang kelima, teknik inspeksi atau walkthrough. Proses dari analisis dan desain sistem harus diawasi. Pengawasan ini dapat dilakukan dengan cara memverifikasi hasil dari setiap tahap pengembangan sistem. Verifikasi hasil kerja secara formal disebut dengan inspeksi atau inspection, sedangkan yang tidak formal disebut walkthrough. Inspeksi merupakan kepentingan dari pemakai sistem dan walkthrough merupakan kepentingan dari analis sistem. Akankah manfaat sistem akan mendukung waktu, uang, dan sumber daya yang diperlukan untuk mengimplementasikannya? 2. Kelayakan teknik atau technical feasibility. Dapatkah sistem dikembangkan dan diimplementasikan menggunakan teknologi yang ada? Ketiga, kelayakan hukum atau legal feasibility. Apakah sistem akan mematuhi seluruh hukum negara dan negara bagian yang berlaku, regulasi pihak administratif, dan kewajiban kontraktual. Yang keempat, kelayakan penjadwalan atau scheduling feasibility. Dapatkah sistem dikembangkan dan diimplementasikan dalam waktu yang dialokasikan? Yang kelima, kelayakan operasional atau operational feasibility. Apakah organisasi memiliki akses ke orang-orang yang dapat mendesain, mengimplementasikan, dan mengoperasikan sistem yang diajukan? Akankah orang-orang menggunakan sistem tersebut? Penganggaran modal menghitung kelayakan ekonomi. 1. Payback period adalah jumlah tahun yang diperlukan agar tabungan bersih menyamai biaya investasi awalnya. Proyek dengan payback period paling pendek biasanya yang dipilih. 2. Net present value atau NPV, nilai sekarang bersih seluruh arus kas masa depan yang diestimasikan dan didiskontokan kembali ke masa sekarang menggunakan nilai diskonto yang merefleksikan nilai waktu uang. Yang ketiga, internal rate of return atau IRR, tingkat pengembalian internal. Internal rate of return atau IRR adalah tingkat bunga efektif yang menghasilkan NPV 0. IRR sebuah proyek dibandingkan dengan tingkat keberterimaan minimum untuk menentukan penerimaan atau penolakan. Poin yang terakhir atau poin kelima dari subbab ini adalah reaksi perilaku atas perubahan sistem. Aspek perilaku perubahan. Individu yang berpartisipasi dalam pengembangan sistem adalah agen perubahan yang secara berkelanjutan dihadapkan dengan perlawanan terhadap perubahan. Aspek perilaku perubahan atau behavioral aspect of change sangatlah krusial karena sistem terbaik akan gagal tanpa dukungan dari orang-orang dan layanan. Mengapa masalah perilaku terjadi? Pandangan individu atas perubahan, entah baik atau buruk, biasanya bergantung pada bagaimana individu tersebut secara pribadi terpengaruh oleh perubahan. Untuk meminimalkan reaksi perilaku yang tidak baik, seseorang harus memahami mengapa perlawanan terjadi. Beberapa faktor yang lebih penting adalah ketakutan. Orang-orang menakuti ketidaktahuan, kehilangan pekerjaan, kehilangan respek atau status, kegagalan teknologi dan otomatisasi, serta ketidakpastian yang menyertai perubahan. Dukungan manajemen puncak. Para pegawai yang merasakan kurangnya dukungan manajemen puncak terhadap perubahan bertanya-tanya mengapa mereka harus mendukungnya. Pengalaman
dengan perubahan sebelumnya, para pegawai yang memiliki pengalaman buruk dengan perubahan sebelumnya akan lebih enggan untuk bekerja sama. Komunikasi. Para pegawai tidak mungkin mendukung sebuah perubahan kecuali diberi penjelasan tentang alasan adanya perubahan. Sifat perubahan yang mengganggu. Permintaan untuk informasi dan wawancara mengganggu dan menempatkan beban tambahan bagi orang-orang, menyebabkan perasaan negatif terhadap perubahan yang mendesak mereka. Cara perubahan diperkenalkan. Perlawanan biasanya merupakan sebuah reaksi terhadap metode-metode dalam memulai perubahan dibandingkan perubahan itu sendiri. Bias dan emosi. Orang-orang dengan kelekatan ekonomi, petugas-tugas atau rekan kerja, mereka mungkin tidak ingin berubah, jadi elemen-elemen tersebut dipengaruhi. Karakteristik dan latar belakang pribadi. Secara umum, semakin muda dan semakin tingginya pendidikan seseorang, mereka akan lebih cenderung untuk menerima perubahan. Bagaimana orang-orang menentang perubahan? Masalah perilaku dimulai ketika orang-orang menemukan sebuah perubahan yang sedang dipertimbangkan. Perlawanan awal biasanya keras, ditunjukkan dengan kegagalan untuk memberi para pengembang informasi kelambanan atau kinerja di bawah standar. Perlawanan biasanya berupa salah satu dari ketiga bentuk ini: agresi, proyeksi, atau penghindaran. Agresi atau aggression adalah perilaku yang menghancurkan, melumpuhkan, atau melemahkan efektivitas sistem, seperti peningkatan tingkat kesalahan, gangguan, atau sabotase yang disengaja. Proyeksi atau projection adalah menyalahkan sistem baru atas semua kesalahan yang terjadi. Sistem tersebut menjadi kambing hitam untuk seluruh masalah dan kesalahan yang benar-benar terjadi atau yang direkayasa. Penghindaran atau avoidance adalah mengabaikan SIA baru dengan harapan agar masalah atau sistem akan segera pergi. Mencegah masalah perilaku. Unsur manusia biasanya merupakan masalah paling signifikan yang dihadapi sebuah perusahaan dalam mengimplementasikan sebuah sistem. Dapat ditingkatkan dengan mengamati panduan sebagai berikut: memperoleh dukungan manajemen, tunjuk seorang pendukung yang dapat menyediakan sumber daya dan memotivasi yang lain untuk membantu dan bekerja sama dengan pengembangan sistem. Memenuhi kebutuhan pengguna. Sangat penting agar sistem memenuhi kebutuhan pengguna. Melibatkan pengguna. Mereka yang terpengaruh oleh sistem harus berpartisipasi dalam pengembangan dengan memberi saran dan membantu membuat keputusan. Menghilangkan ketakutan dan menekankan peluang-peluang baru. Para pengguna sangat tertarik dengan bagaimana perubahan sistem memengaruhi mereka secara personal. Menghindari emosionalisme. Ketika logika beradu dengan emosi, logika jarang dapat diharapkan. Isu-isu emosional harus dapat direndam, ditangani dengan perilaku non-konfrontasional atau dikesampingkan. Memberikan pelatihan. Penggunaan dan dukungan yang efektif tidak akan mungkin apabila para pengguna tidak memahami sistem tersebut. Memeriksa ulang evaluasi kinerja. Standar dan kriteria kinerja harus dievaluasi ulang untuk memastikan bahwa standar dan kriteria tersebut sesuai dengan sistem yang baru. Menjalin lini komunikasi yang terbuka. Siapapun yang terpengaruh oleh pengembangan sistem harus memiliki sikap percaya dan dapat kerjasama. Menguji sistem. Sistem tersebut harusnya diuji dengan tepat sebelum implementasi untuk meminimalkan kesan buruk awal. Menjaga agar sistem tetap sederhana dan perlakukan sistem seperti manusia. Hindari sistem rumit yang menyebabkan perubahan radikal. Buat perubahan sesederhana mungkin dengan menyesuaikan terhadap prosedur-prosedur organisasi yang sudah ada. Mengendalikan ekspektasi pengguna. Sebuah sistem dijual terlalu baik jika para pengguna memiliki ekspektasi yang tidak realistis atas kemampuan dan kinerjanya. Analisis sistem. Ketika sebuah sistem baru atau peningkatan sistem dibutuhkan, sebuah permintaan untuk pengembangan sistem (request for system development) tertulis disiapkan. Permintaan tersebut menjelaskan masalah-masalah saat ini, alasan untuk perubahan, tujuan sistem yang diusulkan, serta manfaat dan biaya yang diantisipasi.
Penyelidikan awal. Sebuah penyelidikan atau initial investigation dilakukan untuk menyaring permintaan atas pengembangan sistem. Sifat pasti dari masalah tersebut harus ditentukan dalam beberapa contoh. Masalah yang dirasakan karena masalah yang sebenarnya seorang akuntan pemerintah segera menemui seorang konsultan untuk mengembangkan sebuah SIA untuk menghasilkan informasi yang ia butuhkan terkait pengeluaran dana dan dana tersedia. Survei sistem. Survei sistem atau sistem survei adalah sebuah studi ekstensif dari SIA saat ini yang memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut. 1. Mendapatkan pemahaman atas operasi, kebijakan, prosedur, dan arus informasi perusahaan, kekuatan dan kelemahan SIA, serta ketersediaan perangkat keras, perangkat lunak, dan personal. 2. Membuat penilaian pendahuluan atas kebutuhan pemrosesan sekarang dan masa depan, serta menentukan luasan dan sifat perubahan yang dibutuhkan. Ketiga, mengembangkan hubungan kerja dengan para pengguna dan membangun dukungan bagi SIA. Keempat, mengumpulkan data yang mengidentifikasi kebutuhan pengguna, menjalankan analisis kelayakan, dan membuat rekomendasi untuk manajemen. Studi kelayakan. Pada pokok bahasan ini, semua analisis kelayakan menyeluruh yang didiskusikan sebelumnya dalam bab ini dijalankan untuk menentukan kelangsungan proyek. Analisis kelayakan diperbarui secara teratur sebagaimana proyek tersebut dilanjutkan serta biaya dan manfaat menjadi lebih jelas. 4. Strategi berikut digunakan untuk menentukan persyaratan SIA. 1. Tanya para pengguna apa yang mereka butuhkan. Ini adalah strategi paling sederhana dan paling cepat, tetapi banyak orang yang tidak memahami kebutuhan mereka. Mereka tahu pekerjaan mereka tetapi mungkin tidak mampu untuk menjabarkannya ke dalam elemen-elemen informasi individual yang mereka gunakan. Yang kedua, menganalisis sistem eksternal. Jika sebuah solusi sudah ada, jangan menghabiskan banyak waktu dan upaya untuk membuat sesuatu yang sudah ada. Yang ketiga, memeriksa sistem yang ada. Tentukan jika modul-modul yang ada digunakan seperti yang diinginkan. Yang keempat, buat sebuah prototip. Ketika sulit untuk mengidentifikasi persyaratan, seorang pengembang dapat dengan cepat merancang sebuah sistem bagi para pengguna untuk pemeriksaan. Yang terakhir, laporan analisis sistem. Langkah penyimpulan dalam analisis sistem adalah menyiapkan sebuah laporan analisis sistem atau sistem analisis report untuk merangkum dan mendokumentasikan aktivitas analisis. Laporan analisis sistem Shopee-Mart ditunjukkan pada tabel. Sekian presentasi dari saya. Apabila saya ada kesalahan dalam menyampaikan materi, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.